warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Setiani, NIM 2001-129, kelas 3B Piawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kusnawati, nomor induk mahasiswa 20011041, kelas 3B Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, di video kali ini kami akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri tumbuh kembang anak, di mana ciri yang pertama yaitu terlihat dari tinggi badan anak. Ketika si kecil berusia 1 tahun, tinggi badannya bisa tumbuh hingga 50% dari panjang badan saat lahir. Rata-rata anak usia 1 tahun di Indonesia mempunyai tinggi sekitar 60-70 cm. Ciri yang kedua yaitu berat badan. Berat badan anak di masa periode emas umumnya terus bertambah sejak lahir hingga 6 bulan. Kenaikan berat badan bayi normal kisarnya antara 150 sampai 200 gram per minggu dan 85 sampai 140 gram per minggu pada usia 6 sampai 12 bulan. Yang ketiga yaitu ukuran lingkaran kepala, di mana pengecekan lingkaran kepala secara berskala sampai anak berusia 2 tahun, tanda anak tumbuh normal. Pada anak usia 1 tahun adalah ukuran kepalanya sudah naik sekitar 10 cm dibandingkan sejak dari lahir, yakni antara 43 sampai 46 cm. Jika ukuran berbeda sedikit, tidak perlu khawatir. Namun, jika interversalnya cukup jauh lebih, Genbers berkonsultasi langsung kepada dokter. Selanjutnya yaitu kontak mata, senyum dan tertawa, di mana senyum yang dimaksud adalah dengan merespon seseorang di sekitar mereka, yang bisa disebut senyum sosial. Ketika bayi usia 3 bulan, lalu pada usia 4 bulan, bayi sudah bisa tertawa saat berinteraksi. Saat 1 tahun meski belum lancar berbicara, anak sudah dapat diajak berkomunikasi 2 arah. Mereka misalnya sudah bisa menunjukkan benda yang diinginkan dengan menyebutkan benda tersebut, atau akan dijelaskan oleh seseorang untuk bisa tahu nama dari benda tersebut. Ciri yang terakhir yaitu mencapai tongkat perkembangan sesuai usia. Melalui semua tongkat perkembangan, mulai dari merangkak, berdiri hingga berjalan, cara berkembang anak memang mempunyai ritme berbeda. Namun tongkat perkembangan memberikan gambaran umum tentang proses yang diharapkan pada saat si buah hati bertambah usia. Pada usia 1 tahun misalkan, anak seharusnya sudah bisa berjalan, berdiri, berjalan tanpa pegangan, duduk dan bermain tanpa bantuan. Memahami tahapan tumbuh kembang anak amatlah penting sebagai bagian dari pola pengusahaan orang tua. Seiring dengan proses pertumbuhan dan perkembangan anak, mereka akan menghadapi tantangan secara emosional ataupun fisik. Orang tua perlu memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Tumbuh dan kembang anak tidak hanya mencakup perubahan fisik yang terjadi sejak masa bayi hingga remaja, tapi juga berupa kepribadian, perilaku, pemikiran dan bicara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak, di mana perkembangan keterampilan anak sangat cepat pada tahun pertama usianya. Orang tua mungkin sulit melacak proses tumbuh perkembangan pada periode ini. Seiring dengan perkembangan usia, tongkat tumbuh kembang mereka makin mudah dilacak. Berikut gambaran tahap tumbuh kembang anak dari bayi usia 0 bulan hingga anak berusia 3 tahun.
Yang pertama yaitu bayi usia 0 sampai 1 bulan dalam perkembangan fisiknya dia bisa membuat gerakan refleks, misalnya mengisap dan menggegetkan, gerakan lengan, gerakan kaki serentak dan tidak terkontrol. Yang kedua yaitu anak usia 1 sampai 3 bulan perkembangan fisiknya itu menggunakan lengan untuk menopang dirinya. Di usia 1 sampai 3 bulan perkembangan fisik anak bisa berdiri menopang dengan lengan untuk dirinya saat digendong atau ditempatkan di perut. Berusaha mulai mengangkat kepala sendiri, mengikuti objek dengan mata dari satu sisi ke tengah. Perkembangan kognitif mulai perhatian, mengamati dan mengendalikan wajah, mengenai orang yang dikenal dari kejauhan, menunjukkan rasa bosan dengan bersikap rewel ketika melakukan sesuatu hal terlalu lama. Perkembangan sosial dan emosionalnya, anak bisa tersenyum, spontan, senang bermain dengan orang lain. Yang ketiga yaitu anak usia 3-6 bulan perkembangan fisiknya bisa meraih benda, mulai bisa berguling dari telatang ke telungkap, memindahkan barang dari satu tangan ke tangan lain. Perkembangan kognitif dan bahasa terlihat penasaran terhadap hal-hal di luar jangkauan, ingin melihat hal baru, mengeksplorasi sesuai dengan memasukkannya ke mulut, merespon percakapan dengan membuat suara, mengenai dan merespon ketika namanya dipanggil. Perkembangan sosial dan emosionalnya mulai mengenali dan bereaksi terhadap orang asing, mencoba mengajak orang lain yang dikenal bermain. Di usia 6-9 bulan, perkembangan fisik anak bisa berguling dari telantang ke telungkap dan sebaliknya. Duduk tanpa sandar, mulai bisa merangkak, berkembang kognitifnya dan bahasanya, melatih bergiliran berbicara dengan orang yang mengasuhnya. Juga bisa berbicara dengan ibu atau di sekelilingnya yang ia kenal. Dia juga bisa mengucapkan kombinasi vokal seperti E, A, O, serta mulai mengucapkan konsonan B dan M. Mulai belajar sebab akibat, misalnya melihat apa yang terjadi ketika menggoyangkan mainan. Perkembangan sosial dan emosionalnya tertarik mengamati cermin, memakai suara untuk mengekspresikan bahagia, sedih, dan lainnya. Yang kelima yaitu di anak usia 9-12 bulan perkembangan fisiknya anak bisa berdiri atau berjalan dengan bantuan benda yang ada di sekelilingnya atau orang lain. Mungkin berjalan beberapa langkah sendiri juga bisa menunjukkan menemukan benda yang tersembunyi, melihat atau menunjukkan ke gambar saat diminta memukul, melempar dan menguncang sesuatu untuk melihat apa yang terjadi, mengeksplorasi benda sehari-hari baik dengan cara yang benar, misalkan minum dengan cangkir, maupun cara yang salah, misalkan memasukkan benda ke cangkir. Selanjutnya yaitu dari umur 1 tahun sampai 2 tahun. Yang pertama itu perkembangan fisik anak. Dia bisa duduk tanpa dipegangi, berjalan tanpa bantuan, dan belajar menaiki tangga, dan juga menjulurkan lengan dan kaki untuk membantu saat pakaiannya dikenakan atau dilepaskan. Selanjutnya yang kedua itu perkembangan kognitif dan bahasa anak. Anak belajar menggunakan sendok untuk makan sendiri. Bisa memasukkan barang ke suatu wadah atau tempat lalu mengeluarkannya lagi. Terus anak juga mencoret-coret menggunakan krayon
lain-lainnya. Anak juga memahami perintah dasar, misalnya itu kata stop. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial dan emosional anak. Mereka tersenyum dan tertawa terhadap orang lain itu sebagai reaksinya ya saat bermain. Terus anak menangis saat sedang kesal dan gugup saat berada di dekat orang lain. Dan mereka tuh merasa nyaman saat main dan mengeksplorasikan sesuatu di saat mereka dekat dengan pengasuhnya atau orang terdekatnya. Selanjutnya yaitu dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Yang pertama yaitu perkembangan fisik anak. Anak belajar melompat dengan kedua kaki dan berlari. Anak juga bisa menarik dan membawa mainannya sambil berjalan. Anak juga bisa menyikat diri sendiri dan melempar dan menendang bolanya sendiri. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif dan bahasa anak. Anak senang bermain pura-pura, misalnya menganggap kotak sebagai pesawatnya, dan anak juga bisa mengingat hal yang terjadi sebelumnya. Anak juga bisa mengikuti petunjuk dua langkah seperti nak ambil tisu ibu dan berikan ke mama. Terus ketiga yaitu perkembangan sosial dan emosional anak. Anak bisa meniru apa yang dilakukan orang lain di sekitarnya. Anak juga mulai sadar bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, dan anak juga bisa mengambil ketika mereka marah atau frustasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama itu faktor genetik atau keturunan. Orang tua dapat menurunkan gen ke anak seperti ciri fisik, kecerdasan atau bakat, hingga penyakit tertentu yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan eksternal berperan penting dalam membentuk karakter dan perkembangan psikologis anak. Mulai dari lingkungan sekolah, tempat tinggal, teman bermain, hingga pengasuh anak. Nah, mereka yang cenderung memberikan dampak negatif akan membuat anak menjadi kurang bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin anak menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak ketika pubertas. Secara fisik, anak laki-laki akan tumbuh lebih tinggi dan kuat daripada anak perempuan. Selanjutnya yaitu nutrisi. Tumbuh kembang anak juga dipengaruhi oleh nutrisi yang diberikan. Pola makan yang seimbang, yang kaya vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak itu sangat penting untuk perkembangan otak dan tubuh anak. Selanjutnya yaitu faktor hormon. Anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hormon yang berbeda-beda. Anak laki-laki memiliki hormon testosteron yang dapat mempengaruhi jenis fisik, pembentukan otot massa, hingga ketertarikan kepada lawan jenis. Sehingga anak perempuan itu memiliki hormon estrogen yang berfungsi untuk membentuk sistem reproduksi. Faktor lain yang mempengaruhi tumbuh kembang anak yaitu hobi, status sosial ekonomi, dan tingkat korupsi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.